Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, pendengar setia Sarapan GPD Situbondo. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita mau bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, judul renungan hari ini yaitu SMA. SMA. Nah, SMA ini merupakan singkatan dari 3 nama tokoh pemberani yang ada di Alkitab. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu, sudah pernah mendengar tentang tokoh-tokoh ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk sedikit menyegarkan pikiran kita, saya akan mengupas sedikit tentang Sadrak, Mesak, Abednego ini. Nah, jadi Sadrak, Mesak, Abednego adalah keturunan dari bangsa Israel yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar untuk bekerja padanya. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego merupakan orang-orang muda yang berpengetahuan, mereka pintar, mereka bijaksana. Nah, mereka ini disuruh untuk bekerja pada raja. Kemudian suatu ketika Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung yang sangat-sangat besar dan ingin agar seluruh rakyat termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menyembah patung tersebut. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak untuk menyembah pada patung tersebut. Nah, kita mau membaca di dalam Daniel 3 ayat 15 dan 18. Daniel 3 ayat 15 sampai 18. Sekarang jika kamu bersedia, ini dikatakan pada Sadrak, Mesak, dan Abednego, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, ini kita tahu cerita selanjutnya bagaimana, yaitu mereka tetap tidak menyembah patung tersebut dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian. Namun Tuhan memberikan pertolongan sehingga mereka bisa tetap hidup, mereka bisa lolos, dan Raja Nebukadnezar bisa melihat betapa besarnya Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan itu menjadi kesaksian bagi semua orang yang ada di sana. Nah, dari kisah 3 tokoh ini kita mau belajar mengenai 2 poin. Poin yang pertama adalah keberanian Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menentang raja. Orang yang jelas-jelas memiliki jabatan yang tinggi demi mempertahankan iman mereka. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana mereka tidak lupa dari manakah sebetulnya mereka berasal. Mereka bukan penduduk Babel, mereka adalah bangsa Israel. Mereka tidak lupa bagaimana cara hidup orang percaya, cara hidup sebagai anak-anak Allah. Nah, mereka tidak kehilangan identitas diri sebagai anak Allah. Mereka berani untuk mengakui siapakah Allah yang mereka sembah. Nah, di sini kita melihat bagaimana iman mereka sedang dipertaruhkan, bagaimana hidup mereka juga dipertaruhkan, tapi mereka tetap mau untuk mengakui, untuk mempertahankan iman mereka di hadapan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita bisa lihat bagaimana pertolongan Tuhan terhadap mereka dan itu menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, jika kita mau merenungkan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini hidup kita saat-saat ini juga kita berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Entah itu mungkin keluarga kita yang belum percaya, tetangga kita,
Atau mungkin untuk yang bersekolah, teman-teman di sekolah, yang bekerja, orang-orang di sekitar kita yang bekerja. Nah, banyak orang-orang di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan. Nah, biarlah kisah dari Sadrak, Mesakh, dan Abednego ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita, untuk kita juga mau mempertahankan iman kita, untuk kita tidak malu untuk mengakui siapakah kita, siapakah Allah yang kita sembah. Nah, entah itu lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, apapun yang kita lakukan. Mungkin ada ajakan-ajakan kepada kita, ajakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita berani untuk menolaknya. Nah, mungkin banyak dari Bapak Ibu Saudara yang merasa sungkan atau merasa tidak enak untuk menolak jika diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Tapi kita yakin dan percaya bahwa kita anak Allah, kita punya Roh Kudus, dan kita mau minta hikmat dari Roh Kudus. Kita mau tanya Tuhan, Tuhan bagaimana aku harus menanggapi ajakan ini. Dan saya yakin dan percaya jika itu memang datang dari hati kita, maka Roh Kudus akan memberikan hikmat supaya kita bisa memberikan respon, memberikan reaksi yang tepat terhadap ajakan-ajakan tersebut. Nah, mari kita mau membuka sebuah ayat dalam Matius 10 ayat 16, 31 dan 32. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kemudian ayat yang ke-32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ya, puji Tuhan. Ketiga ayat ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi penyemangat kita supaya kita jangan takut, supaya kita berani untuk mempertahankan iman kita dimanapun kita berada dalam situasi apapun. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu saya sangat-sangat terberkati, takjub dengan jawaban dari Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Mereka memiliki kepercayaan yang sangat-sangat besar kepada Allah. Saya melihat bahwa mereka itu mengenal siapa Allah yang mereka sembah. Nah, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan mereka ini sangat dekat dengan Allah. Nah, jika kita ingat jawaban mereka tadi adalah, jika Allah yang kami sembah akan melepaskan kami, maka kami akan selamat. Tapi sekalipun Allah tidak membebaskan kami, maka kami tetap tidak akan menyembah kepada patung yang sudah dibuat oleh raja. Nah, dari sini saya melihat bahwa mereka memiliki iman yang tidak mudah goyah. Mereka percaya bahwa apapun jawaban Tuhan yang diberikan kepada mereka, mereka tahu pasti akan ada alasan di baliknya. Nah, dari jawaban mereka kita bisa melihat ya Bapak Ibu Saudara, bahwa cara pandang mereka itu diubahkan oleh Tuhan. Nah, entah jawaban Tuhan itu ya, entah jawaban Tuhan itu tunggu, bahkan sekalipun jawaban Tuhan itu tidak, mereka tetap akan percaya kepada Allah mereka. Nah, bagaimanakah dengan hidup kita? Mari dengan kisah dari Sadrak, Mesakh, dan Abednego ini, kita mau melihat apakah selama ini hubungan kita sudah dekat dengan Allah. Nah, untuk tolak ukurnya, untuk melihat apakah benar kita sudah memiliki hubungan dengan Allah, yaitu dari cara pandang. Cara pandang kita ketika Tuhan memberikan jawaban kepada kita, bagaimanakah kita meresponinya, bagaimanakah reaksi kita. Nah, mari kita mau yakin dan percaya sama seperti Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Apapun jawaban Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Kita mau membaca di satu ayat yang sudah menjadi ayat hafalan kita, yaitu dalam Yeremia 28. Yeremia 28 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ayat ini Bapak Ibu Saudara, biasanya saya mengganti kata-kata kamu dengan aku supaya saya lebih terberkati. Jadi sebab Allah yang mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai aku, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Nah, puji Tuhan, biarlah dengan ayat ini juga kita masing-masing pribadi yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memegang kedaulatan tertinggi dalam hidup kita, dan apapun yang Tuhan berikan, apapun jawaban yang Tuhan berikan atas doa-doa Bapak Ibu Saudara, itu adalah jawaban yang terbaik, dan Tuhan pasti punya rancangan yang terbaik untuk segala sesuatu. Ya, sekian renungan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk kita dapat menjalani hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh kekuatan dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.